Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dan selamat bergabung buat kamu yang baru saja bergabung ke channel ini. Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi videoku yang sebelumnya. Dan di video kali ini aku bakalan bahas tips yang sangat sering ditanyakan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat. Tips apakah itu? Yuk disimak terus videonya. Kamu mahasiswa kesehatan masyarakat? Atau saat ini kamu sedang dalam tahap pemilihan peminatan? Atau bisa juga nih, kamu saat ini dalam masa-masa galau dalam menentukan peminatan. Untuk itu, aku bakalan bahas 4 tips dalam memilih peminatan. Tips pertama, mengenali minat dan bakat. Mengenali minat dan bakat ternyata memang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya pada saat kita memasuki usia sekolah, tidak hanya juga saat kita memilih jurusan IPA atau IPS pada saat SMA. Ternyata ini juga penting pada saat kita memilih peminatan kesehatan masyarakat. Mengenali minat berarti mengenali hal-hal yang kita sukai atau hal-hal yang kita minati. Mengenali bakat berarti mengenali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Contoh dalam hal minat, kita lebih menyukai atau lebih berminat dalam hal-hal berupa pengkajian peraturan atau perundang-undangan, pengkajian kebijakan. Mungkin saja itu adalah potensi kita yang bisa kita kembangkan pada saat kita mengambil peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan. Sedangkan dalam hal bakat, contohnya adalah kita berbakat atau senang dalam berbicara, senang dalam mendesain atau dalam hal-hal visual. Itu bisa saja nanti akan mendukung kita dan berpotensi sekali untuk dikembangkan pada saat kita mengambil peminatan promosi kesehatan masyarakat. Tips kedua, mengenali tujuan dan motivasi. Berbicara tentang peminatan, berarti kita tidak langsung memasuki peminatan pada hari pertama kita kuliah. Memilih peminatan ini juga melalui proses yang panjang. Bisa jadi dalam setahun atau 2 tahun, di sana kita akan belajar dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau dasar-dasar ilmu-ilmu yang akan menunjang kita atau mengantarkan kita pada peminatan masing-masing. Untuk itu, pada saat kita mempelajari mata kuliah ini, kita harus bersungguh-sungguh dan kita harus mengenali tujuan apa dan motivasi apa sehingga kita memilih peminatan tersebut. Contohnya adalah pada saat kita mempelajari mata kuliah dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Di sana kita sangat tertarik karena kita ingin bekerja atau ingin berkarir dalam dunia pertambangan atau industri. Nah, ini bisa saja menjadi tujuan dan motivasi kita dalam mengambil peminatan ketiga. Tips ketiga, memilih peminatan berdasarkan mata kuliah prasyarat peminatan. Contohnya adalah mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan atau pengantar administrasi dan kebijakan kesehatan sebagai mata kuliah prasyarat untuk memilih peminatan AKK, atau seperti mata kuliah epidemiologi, yaitu dasar-dasarnya untuk memilih peminatan epidemiologi. Nah, di metode ketiga ini kita tidak lagi membicarakan tentang minat dan bakat, tidak juga membicarakan tentang tujuan, tapi sudah berupa output dari yang poin pertama dan poin kedua. Untuk itu, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya akan ada pemilihan peminatan yang ditentukan berdasarkan indeks prestasi dari mata kuliah pengantar ini, maka sejak awal kita harus sudah merencanakan apa langkah-langkah kita supaya nilai-nilai yang kita dapatkan nantinya atau indeks prestasi yang kita dapatkan nantinya dapat menunjang kita dalam memilih peminatan tersebut. Tips keempat, memilih peminatan dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik. Tips keempat ini bisa kita lalui apabila kita sudah melalui tips pertama hingga tips ketiga. Jadi ketika kita menemui dosen pembimbing akademik, kita sudah ada bekal nih sebelum kita diskusi. Untuk itu, sebaiknya kita sudah mengetahui minat dan bakat kita, sudah tahu dengan tujuan dan motivasi kita, dan sudah memastikan indeks prestasi yang berhubungan dengan mata kuliah prasyarat peminatan. Oke teman-teman, sekian dulu tips dari aku. Semoga bermanfaat dan have a nice day.